Misalkan untuk partai A ya diberikannya hasilnya partai A toh. Itu tidak boleh. Menerima surat mandat dari saksi nanti akan kita sampaikan kepada partai politik agar secepatnya Bawaslu juga nanti akan tanggal 18 akan ya, ini jadi catatan juga calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD yang DPD ya. Terus tidak menggunakan atau pasangan calon simbol atau gambar partai politik atau menggunakan seragam dan atau atribut lain yang terkesan atribut lain yang memberikan kesan mendukung. Ya. Jadi kalau dulu itu tidak ada nama partai tapi di semboyan ada. Aturan pemungutan suara sekarang tidak boleh. Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara, ya, ini sudah biasa terjadi. Belum ada saksi, pemilih dan pengawas TPS yang hadir. Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada saksi, pemilih rapat ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih dan pengawas TPS yang hadir paling lama. Yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dan saksi dan mempersilahkan untuk mengikuti, tapi tidak mengganggu proses pemungutan suara. Di sini dipersilahkan aja. Lanjut Mas Fendi. Dari pertemuan ini kita memastikan kesiapan Badan ad hoc dalam proses pengelolaan di pemungutan suara dan rekap, karena kita akan melaksanakan pemungutan suara di 14 Februari ke depan. Kita harus menyampaikan dan harus mempersiapkan, karena yang kita kelola itu ada beberapa dapil. Dapil kalau KPU itu dapil Pekalongan itu yang unsur kabupaten kota ada 4 dapil yang kita kelola, dapil 1, 2, 3, 4. Kemudian dapil provinsi di dapil 13 ya, termasuk bersama Batang, Kabupaten Pekalongan dan Pemalang. Itu dapil provinsi, kemudian dapil RI, kemudian DPD dan presiden dan wakil presiden. Jadi dapil itu yang nanti akan mengurus proses pemungutan suara yang harus kita proses dari mulai TPS sampai ke KPU Kabupaten Kota, KPU Kota Pekalongan, kemudian akan kita rekap juga ke KPU Provinsi sampai KPU RI. Sehingga persiapan ini memang harus kita persiapkan matang terkait dengan teknis pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi. Lebih dini lebih baik karena berbekal pengalaman supaya nanti tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dari proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi, kemudian sampai ke PPK sampai ke KPU Kota Pekalongan itu supaya bisa berjalan dengan baik, dan teknis-teknis itu sudah kita sampaikan kepada mereka, PPK dan BPS. Nah, saat ini masih dalam proses perekrutan badan ad hoc yang tingkat KPPS. Jadi setelah PPS sudah kita bekali dengan proses pemungutan suara, ya, jenis surat suaranya, teknis pemungutannya, sampai teknis hitungnya, teknis rekapnya menggunakan aplikasi Sirekap mobile, kemudian aplikasi Sirekap web, itu akan bisa mempermudah proses pemungutan suara, penghitungan rekap dan sosialisasinya di info pemilu, dan itu akan bisa lebih terbuka. Nah, harapan kami nanti bisa mengakses itu. Jadi hasil proses aplikasi Sirekap mobil itu akan diunggah dan itu nanti akan ada di info pemilu. Kalau dulu itu istilahnya situng ya. Dari kita Sirekap itu nanti akan terintegrasi dengan info pemilu. Jadi di dapil mana suaranya berapa itu sudah terbuka, karena harus transparan proses pemilu ini ya. Tentunya mekanisme ini desainnya memang sudah dipersiapkan oleh KPU RI dalam rangka untuk mengawal suara pemilih ya, dari tingkat TPS sampai ke tingkat KPU RI. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.